Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 11 Oktober 2022. Sajian utama hari ini antara lain: kereta Babaranjang anjlok, partai politik dirikan posko korban banjir Palembang. Ini juga masalah, tapi sudah mulai. Dan jangan lewatkan nikmatnya pindang iga sapi kaya rempah. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Kereta api batubara rangkaian panjang atau Babaranjang tujuan Tanjung Enim Tarahan Provinsi Lampung terguling di emplasemen Penanggiran. Akibatnya 8 gerbong berisi ratusan ton batubara tumpah. Peristiwa tergulingnya kereta pengangkut batubara ini terjadi Selasa siang. Akibatnya ratusan ton batubara yang dimuat di 8 gerbong pun tumpah. Kereta Babaranjang dengan masinis Denny Suradinata mengangkut batu bara milik PT Bukit Asam dari arah Tanjung Enim menuju Tarahan, Lampung. Dari 60 gerbong, 8 gerbong keluar rel dan mengakibatkan gerbong terguling dan muatan tumpah. Beruntung kejadian ini tidak membuat arus lalu lintas kereta terganggu, baik kereta Babaranjang lainnya maupun kereta penumpang, dan tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Saksi mata Isaman menyatakan saat itu sedang membersihkan rumput berada persis di dekat anjloknya gerbong. Sebelumnya ada pekerja yang sedang melakukan perbaikan rel pada jalur 1. Tak lama kemudian kereta melintas dan anjlok. Ya kan posisinya kan ini kan dang digawi. Nah, mungkin dang digawi itu mungkin tidak stabil kan itunya itu. Tanah kekuatan itu kan. Kira-kira kejadian jam berapa, Mang? Jam 12 lah lebih kurang. Posisi Mamang di kebun di sini lah sebelahan. Iya. Terus, Mang, dari kejadian ini, Mang, apa maksudnya bukan kerugian, apa waktu itu tuh ada bunyi besar atau cak mana, Mang? Tahu-tahu dia terbalik. Berdetur dia dan meletup, mungkin patah relnya itu. Akibat peristiwa ini beberapa sarana milik PT KAI mengalami kerusakan seperti gerbong dan rel. Petugas dari PT KAI terus melakukan evakuasi terhadap 8 gerbong dan pembersihan tumpahan batu bara. Ditargetkan dalam waktu dekat jalur akan kembali normal dan penyebab kejadian masih dalam pemeriksaan. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Dan pemirsa, DPC PDIP dan Baguna Kota Palembang menggelar bakti sosial dan pengobatan secara gratis untuk para korban banjir. Pendirian posko korban banjir ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian atas musibah banjir yang melanda Kota Palembang beberapa hari lalu. Musibah banjir yang nyaris melumpuhkan ibu kota Sumatera Selatan mendapat respon DPC PDIP dan Baguna Kota Palembang untuk turun langsung ke lokasi banjir. Para pengurus partai politik ini mencari titik permasalahan yang menjadi pemicu terjadinya banjir di kawasan Jalan Yayasan 2, Lorong Amal, dan Jalan Mayor Mahidin, Kelurahan Lebak Mulyo. Dari kedua lokasi tersebut ditemukanlah pemicu terjadinya banjir, yakni akibat saluran yang mengalami penyempitan serta pendangkalan drainase atau sedimentasi yang cukup tinggi. DPC PDIP melalui fraksi PDIP Kota Palembang akan mendorong pemerintah Kota Palembang membangun fasilitas yang dapat meminimalisir terjadinya banjir. Selain meninjau titik banjir, DPC PDIP dan Baguna Kota Palembang menggelar bakti sosial dan pengobatan gratis untuk warga yang terdampak langsung musibah banjir. Ya, karena kemarin saya lihat 2 hari hujan yang sangat lebat, itu di mana-mana di beberapa titik, banyak beberapa titik yang kena banjir, bahkan saya lihat banjirnya sudah sampai ada satu selutut, terus ada sampai yang masuk rumah ya. Itu sangat prihatin untuk kondisi saat seperti ini. Agar cepat tanggap dalam penanganan banjir, Baguna Kota Palembang menempatkan posko gotong royong di 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang, yang fungsinya mendata deteksi dini terhadap bencana, penyediaan alat yang berkaitan dengan banjir, serta posko kesehatan. Pengecekan kesehatan gratis dan pembagian obat-obatan serta alat kebersihan dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak banjir. Nah, hari ini kami berada di Kelurahan Dua Ilir,
di lorong amal dan tepatnya di RT 34 yang kami lakukan pembagian pembagian obat-obatan dan pengecekan kesehatan. Peran serta kita sendiri dalam harapan kami pemerintah harus fokus dan program kerjanya jelas. Apa sih sebetulnya permasalahan yang ada di Kota Palembang? Nah, harus jelas. Jadi kalaupun emang dia fokus, artinya masalah banjir dia harus komunikasi dengan kota maupun provinsi dan pusat. Warga berharap pemerintah Kota Palembang memperbanyak kolam retensi untuk mengatasi banjir. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang siswi berprestasi asal SD Negeri 136 Palembang peraih medali emas Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Kemendikbud 2022 luput dari perhatian pemerintah. Sang siswi dan pelatih berharap pemerintah merespon dan dapat menghargai upaya atlet dalam membawa harum nama baik kota dan provinsi di tingkat nasional. Seperti inilah keseharian Atiyah Raihanan, siswi kelas 6 Sekolah Dasar 136 Palembang. Atiyah banyak memanfaatkan waktunya untuk terus belajar ilmu bela diri pencaksilat di lapangan depan rumahnya, Jalan Batu Nilam, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Kecintaannya akan seni bela diri, putri kedua pasangan Mahgodi Idris dan Dian Anggraini mulai digeluti Atiyah sejak 4 tahun silam sejak duduk di kelas 2 sekolah dasar. Berkat kegigihannya, Atiyah berhasil menyabet beragam juara dari olahraga prestasi yang digelutinya tersebut. Bahkan bakat Atiyah yang terus diasah mengantarnya menyabet medali emas dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tahun 2022. Perolehannya tersebut bahkan membuat nama Palembang masuk dalam 6 besar nasional dalam olahraga prestasi O2SN tingkat nasional. Hal yang disayangkan pelatih, sederet prestasi, perolehan medali, trofi, dan piagam penghargaan nampak tidak menjadikan siswi berprestasi ini justru luput dari perhatian pemerintah daerah setempat. Kejuaraan ini dilangsungkan secara virtual dan diumumkan pada bulan September kemarin, dan alhamdulillah ananda kami meraih juara 1, mengalahkan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta dengan skor nilai tipis, tetapi alhamdulillah anak kami mewakili Kota Palembang, mewakili Sumatera Selatan, sehingga Sumatera Selatan meraih peringkat 6 nasional dari kelas 2. Dari kelas berapa? Kelas 2. Dari kelas 2. Sekarang kelas berapa? Sekarang kelas 6. 4 tahun ya sudah ya? Iya. Yang ngajarin siapa? Ayah. Ayah itulah pelatih tunggalnya. Oh iya. Peraihan Atiyah dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 2022 diikutinya pada bulan Agustus lalu secara virtual. Dilakukan seleksi dan diumumkan secara resmi juga melalui virtual dari Kemendikbud pada pertengahan bulan September lalu. Di Kabupaten Musi Banyuasin bahkan siswa berprestasi sudah mendapatkan pembinaan dari kabupaten setempat. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Dinas Nasional dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin mengevakuasi Fahru Rozi yang dipasung karena mengalami gangguan kejiwaan. Fahru Rozi dibawa ke Rumah Sakit Ernal di Bahar Palembang untuk menjalani pengobatan. Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial Banyuasin dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin dibantu tim kepolisian dan TNI mengevakuasi FR yang 2 tahun hidup dalam pasungan karena alami gangguan kejiwaan. Jalannya evakuasi yang dilakukan petugas gabungan ini berjalan dramatis. FR merontak hingga petugas terpaksa harus mengikat tangan korban dengan kain. Warga Komplek Ria Gading Pesona, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin ini sempat diberikan 2 kali suntikan penenang. Namun FR terus berontak dan setelah itu petugas bisa mencukur rambut FR yang panjang. Setelah dibersihkan, FR berhasil dibawa ke dalam mobil petugas. Selanjutnya, Fahru Rozi dibawa ke Rumah Sakit Ernal di Bahar Palembang untuk menjalani pengobatan. Mungkin tadi kan obat penenangnya beberapa kali memang nggak kuat gitu.
Sehingga tadi diinjeksi 2 kali. 2 kali aja sudah belum tenang juga. Tapi kita tetap evakuasi sehingga segera ditangani dengan baik. Gitu. Terus setelah ini kita bawa ke rumah sakit El Hadi Bahar di Palembang. Nah, nanti kita lihat berapa lama di sana. Setelah itu kita rehab di tempat kita. Sebagaimana diketahui, FR 2 tahun hidup dalam pasungan karena mengalami gangguan kejiwaan. Keluarga memasung FR karena dirinya suka mengganggu orang saat masih dibebaskan keluarga. Selama hidup dalam pasungan, FR sulit diberi makan hingga badannya kurus. Dari Banyuasin, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ribuan pek durian kupas asal Kabupaten Lahat dipastikan memenuhi pasar kuliner di Pulau Jawa. Salah satu pusat durian kupas Lahat adalah di Desa Sukajadi, Kecamatan Peseksu. Dalam satu kali pengiriman setidaknya disiapkan 3.000 kemasan durian kupas. Inilah aktivitas di pusat pengolahan durian kupas di Kecamatan Peseksu dan Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat. Di setiap sentra pengolahan durian biasanya mengirim ribuan pek durian kupas dalam sekali pemberangkatan. Musim durian yang biasa terjadi setahun sekali bisa memberikan keuntungan besar bagi warga setempat. Harga durian kupas per biji biasa dijual Rp50.000 per pek dan durian utuh tanpa daging bisa mencapai Rp60.000. Sementara untuk durian dengan kualitas di bawah standar biasanya dijadikan tempoyak sebagai kuliner lokal dengan harga Rp40.000 per kilogram. Salah satu pengolahan durian, Johan menyatakan harus menyiapkan 3.000 kemasan durian dalam sekali pemberangkatan. Dapat dipastikan puluhan ribu durian kemasan dari sejumlah sentra pengolahan durian di Lahat ini memenuhi pasar kuliner di Pulau Jawa. Pemilik usaha durian olahan biasanya membeli dengan sistem borongan dari petani. Semua kondisi durian diterima kemudian disortir sebelum pengemasan. Untuk menjaga kondisi raja buah ini tetap segar, mereka harus menyediakan penampungan berpendingin dan kendaraan khusus selama di perjalanan hingga sampai ke tujuan. Kalau misalkan sehari, jadi kalau sehari itu kita bisa kirim kalau untuk buah bisa 2.000, 2.500, bahkan pernah sampai 5.000 sehari kita kirim. Cuman itu untuk ke Jawa. Durian kupas dianggap efektif dalam kemasan karena jauh lebih ringan dan tampilannya menarik. Meski dengan kemasan plastik, pembeli tetap tertarik karena dapat melihat langsung daging durian yang akan dimakan. Dari Lahat, Balaputra, iNews melaporkan. Seperti apa nikmatnya pindang iga sapi kaya rempah? Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di seputar iNews Sumsel. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Oki membagikan brosur dan stiker edukasi kepada masyarakat berisi ajakan jauhi kekerasan, narkoba, dan korupsi. Himbauan ini dengan menyasar para pengguna jalan.
Salah satu upaya yang dilakukan Kejari Oki untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat dengan cara membagikan stiker ataupun brosur berisikan ajakan, himbauan, serta edukasi agar menghindari serta menjauhi kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi. Pembagian brosur dengan sasaran para pengendara pengguna jalan yang melintas di depan kantor sekretariat Kejari Oki. Kejari Oki Diki Darmawan berharap aksi ini mampu menekan angka kekerasan, penyalahgunaan narkotika, dan tindak pidana korupsi. Kita bersama-sama dengan teman-teman dari pers membagikan brosur-brosur sebagai bentuk ajakan agar kita melakukan pencegahan kekerasan, narkoba, dan korupsi di tanah Oki yang kita cintai ini. Warga diminta untuk menjauhi tindakan koruptif dan tindakan melanggar hukum agar terbebas dari ancaman penjara. Dari Ogan Komering Ilir Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu nekat mencopet seorang istri anggota Polri saat berada di pasar, seorang pria diamankan di Mapolrestabes Palembang. Pelaku berhasil ditangkap korban dan warga saat menjalankan aksinya. Ujang, warga Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang hanya bisa pasrah saat diamankan petugas dan korban ke Mapolrestabes Palembang Senin kemarin. Pelaku diamankan petugas karena telah melakukan pencopetan terhadap seorang ibu rumah tangga yang diketahui istri seorang anggota Polri. Pelaku mengaku dirinya mencopet untuk kebutuhan membayar kontrakan rumah. Modus pelaku dengan cara memepet korban dan membuka tas korban di Pasar 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang. Sialnya belum sempat menikmati barang hasil curian, pelaku ditangkap korban yang berhasil memergokinya. Pelaku diamankan bersama barang bukti hasil kejahatan. Kenapa kau sampai nak nyopet tu? Kepepet. Macam mana cara kau bergawi tadi? Kau buka seleting, kau pepet dia? Kau tutup dari belakang. Nah, terus? Kau buka? Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain pempek, Kota Palembang juga terkenal dengan masakan pindang. Salah satunya pindang tulang iga sapi yang rasanya tak kalah lezat. Apalagi diolah dengan bumbu kaya rempah, tentunya bisa menambah kesegaran tubuh dan cocok untuk pilihan menu makan siang Anda. Berikut liputannya. Salah satu varian pindang khas Palembang adalah pindang tulang iga sapi yang rasanya begitu istimewa. Memiliki rasa asam manis dan pedas, pindang iga sapi ini begitu diminati warga Bumi Sriwijaya. Perpaduan bumbu berlimpah, rempah, dan direbus mampu menimbulkan aroma yang menggugah selera. Dengan bahan daging iga sapi, cabai merah, bawang putih, lengkuas, serai, nanas yang sudah dihaluskan, gula dan garam, kemangi, daun bawang, dan tomat. Masukkan bahan bumbu seperti cabai, bawang, dan lengkuas yang sudah dihaluskan ke dalam air mendidih. Kemudian masukkan daging tulang iga sapi yang telah bersih. Tunggu hingga daging iga sapi menjadi lembut. Proses memasak berlangsung selama 30 menit. Lalu masukkan garam, gula, dan penyedap rasa. Pastikan daging sudah lembut, sajikan pindang bersama irisan nanas, tomat, serta daun kemangi. Pindang tulang iga sapi siap disantap. Sekitar 30 menitan biar agak empuk dagingnya. Bedanya dengan pindang biasa? Kalau perbedaannya itu kalau pindang kita itu pakai nanas sama kemangi, jadi agak lebih enak. Rasa pindang di sini semua bumbunya kerasa, Mas. Ada asam, gurih, pedas, sama manis, dan rasa dari nanasnya itu sendiri sangat terasa di kuahnya. Jadi sangat pas sekali untuk jenis pindang ini, Mas. Pindang tulang iga sapi ini bisa juga dinikmati di Kedai Pasya yang ada di Jalan R. Sukamto, Palembang dengan harga cukup terjangkau hanya Rp45.000 per porsi. Dari Palembang, Bapak Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa.